Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga untuk analisa saham hari ini ya, tanggal 6. Jadi besok masih boleh dipantau ini untuk saham-saham yang kita analisa hari ini. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah saham ASRI. Oke, ASRI hari ini menguat 7,6% dan ini juga ASRI sudah saya sampaikan di grup Telegram. Boleh dipantau dan memang ASRI ini sudah kita ikutin di kalau misalkan teman-teman mengikuti channel ini mungkin di tanggal 25 Mei itu udah saya analisa ya karena sudah berhasil breakout top box dan dia lanjut sampai dengan target-target berikutnya. Nah, hari ini juga sudah capai target di 180 dan signalnya itu di 174. Ini di tanggal kemarin video di tanggal 3 Juni udah saya informasikan. Nah, nextnya apakah ASRI akan lanjut lagi? Bisa ya, bisa tidak, kita nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa antisipasi. Kalau dia naik, kita masuk di harga berapa, take profit di harga berapa. Kalau turun, kita keluar di harga berapa. Nah, untuk ASRI masih boleh dipantau. Jika besok ASRI berhasil naik lagi atau paling tidak teman-teman bisa ambil spek buy di harga 185 sampai dengan 188. 188 itu targetnya ya. Berarti teman-teman bisa ambil dulu di 185 aja. Gak apa-apa. Kalau misalkan masih sebelah di kolom bidnya kira-kira sudah ada yang tahan, boleh ambil posisi. Nah, untuk targetnya saya hapus dulu yang 180 karena sudah tercapai hari ini, bahkan close di atas 180. Ini bagus sekali. Nah, jadi teman-teman boleh diperhatikan ya hari ini dan mungkin sebelum-sebelumnya memang saham-saham properti ini sudah mulai bergerak naik. Jadi mungkin selain saham-saham properti yang saya akan bahas di video-video ini, mungkin besok akan ada saham-saham properti yang lain yang mungkin ikut menyusul jika memang untuk saham-saham properti akan lanjut naik. Mengingat kalau teman-teman boleh perhatikan volumenya juga hari ini luar biasa untuk ASRI ya dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Untuk ASRI teman-teman boleh ambil posisi di harga 185 jika besok dia lanjut naik. Lalu target terdekat adalah di 188 dan di 196. Next, kalau misalkan dia masih lanjut boleh pakai target di 204. Oke. 204. Nah, untuk stop lossnya gimana? Misalkan teman-teman baru masuk besok. Oke, untuk stop loss teman-teman boleh pakai top box sebelumnya yaitu di 173 atau teman-teman boleh pakai stop loss di harga 172 untuk yang baru masuk. Nah, kalau yang sudah beli dari bawah ya tinggal naikkan trailing stopnya, misalkan kalau misalkan dia turun lagi di bawah 180, misalkan di 179 atau 178, saya keluar dulu. Atau misalkan boleh juga dipakai di harga 172 sebagai trailing stop, itu juga boleh. Bagi yang teman-teman yang udah beli ASRI di tanggal 25 Mei waktu dia breakout top box. Oke, kita lanjut saham berikutnya juga saham properti yaitu APLN. Nah, APLN saya juga udah pantau dari pergerakannya dari pagi, dia ikut bergerak. Ini juga saya infokan di teman-teman grup Telegram. Nah, kan kalau bisa teman-teman lihat kebiasaan saham APLN ini jika udah naik kadang-kadang suka ada guyuran-guyuran ya. Tuh lihat banyak sekali rambut dan rambut semua. Tapi hari ini yang menarik adalah rambutnya nggak terlalu panjang dan volumenya sangat besar dibanding volume-volume biasanya. Dan mengingat saham ini juga downtrend, sudah lumayan lama downtrend dan sideways dari bulan Januari nih, dia bergerak di harga itu aja. Nah, APLN ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia lanjut dan
Sayangnya hari ini dia tidak close di atas 120. Saya mengharapkan hari ini APLN close di atas 120 atau di harga 121 minimal. Sayangnya nggak berhasil close di harga tersebut. Tapi nggak apa-apa, masih ada kemungkinan dia masih lanjut besok. Nah, buat ambil posisi, kita buatkan trading plan-nya aja langsung biar nggak kepanjangan videonya. Untuk buy, teman-teman bisa pakai harga 121 sampai dengan kalau dia bisa tembus high-nya di 124. Oke, sampai dengan 124. Nah, targetnya ada di berapa? Target ini sebetulnya banyak dan targetnya memang nggak terlalu panjang-panjang ya kalau saya perhatikan untuk APLN nih. Tapi nggak apa-apa, selama dia bisa kasih kita cuan, nggak ada masalah harusnya. Dan target berikutnya ada yang di sini, kita pakai yang paling tingginya. Kita pakai 3 target ini aja dulu. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai top box hari ini sebagai stop loss, atau mau di bawah moving average pun nggak apa-apa. Misalkan kita pakai stop loss di harga 111. Kita langsung buat aja. Target di pertama terdekat adalah di 125, lalu di harga 130, lalu di harga 137. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga 111. Ini untuk APLN. Ini masih boleh sangat diperhatikan untuk saham-saham properti. Oke. Yang berikutnya adalah MDLN. MDLN memang hari ini sempat tinggi sampai mungkin 20% lebih ya, seingat saya. MDLN coba kita hitung ya. Saya juga lupa. Ya, sempat 27%, lalu diguyur sampai turun sampai 4%, bahkan 5%. Tapi penutupan berhasil naik lagi. Untuk target udah tercapai ya, 109 dan 117 ini udah tercapai, tapi sayangnya dia turun lagi. Nah, ini juga sebetulnya masih bisa kita jadikan target. Tapi kalau kondisi seperti ini, lebih baik targetnya langsung di target pucuknya dia aja. Nah, kalau besok masih lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga close, yaitu di harga 107. Boleh ambil posisi di atas 107, lalu target berikutnya ada 125, lalu berikutnya adalah 146. Nah, 146 sepertinya udah lumayan jauh ya. Jadi kita biarin dulu. Untuk stop lossnya boleh pakai harga 90. Ini MDLN juga udah beberapa kali di video ini saya masukkan, mungkin dari tanggal 30 Mei ya udah saya infokan, tapi berhasil breakout itu kemarin tanggal 3 Juni. Nah, hari ini dia lanjut. Nah, ini juga masih boleh dipantau untuk beberapa hari ke depan. Oke, mungkin yang untuk MDLN itu kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu LPCK. Nah, LPCK juga boleh diperhatikan ini beberapa hari ke depan ya. Memang pergerakannya masih terbatas, tapi volumenya masih oke. Ini masih boleh dipantau. Nah, untuk buy ini masih sama ya, di 1360, lalu target terdekatnya di 1410, 1450 dan 1555. Nah, kalau stop lossnya untuk sekarang teman-teman bisa pakai low-nya hari ini di bawahnya. Nah, di bawah bottom box di 1290. Boleh pakai 1290. Ini udah paling mepet, paling dekat. Nah, boleh diperhatikan lagi untuk LPCK. Nah, kalau dia bisa harapannya kalau dia bisa close di atas 410, itu dia akan berpotensi masih lanjut naik lagi. Tapi kembali lagi, saham nggak ada yang tahu, kita cuma bisa antisipasi. Kalau dia bergerak naik lagi, breakout, biasanya dia akan lanjut. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu BES. BES juga sudah saya bahas dari tanggal 23 Mei. Nah, hari ini
Dia menguat, tapi sayangnya belum tembus 124. Sudah tembus 124, tapi tidak confirm close di 124 atau di 125. Ini juga masih boleh diperhatikan karena ini sahamnya sudah masuk ke fase uptrend sebetulnya. Nah, ini kalau besok dia lanjut, boleh nih ikut ambil posisi. Nah, belinya di berapa? Sudah otomatis di 125. Target terdekat di 129. Lalu sebetulnya ada target-target pendek berikutnya di harga ini udah tercapai di 131. Lalu di harga kita langsung aja ke 140, lalu 146. Oke. Untuk stop lossnya Pak bisa pakai low hari ini di bawahnya. Kalau dia turun lagi segera keluar dulu. Kita langsung buatkan trading plan-nya. Untuk buy boleh di harga 125. Target terdekat adalah 129, lalu di 131, lalu di 140. Untuk stop loss teman-teman boleh pakai harga 120. Ini deket ya stop lossnya. Jadi diperhatikan banget kalau misalkan dia turun ya keluar dulu, karena memang sebelum-sebelumnya nih saham sebetulnya agak-agak volatile, tapi mengingat beberapa hari ini semenjak tanggal 23 Mei pergerakannya itu cukup tenang, naiknya juga pelan-pelan tapi pasti gitu, naiknya bagus, nggak yang ajut-ajutan. Oke. Lanjut yang berikutnya yaitu saham Sido. Sido hari ini mantul nih. Dia masih bertahan di atas moving average close-nya di harga 900. Satu tick ya di atas moving average karena 2 hari sebelumnya Sido terkoreksi. Nah, ini sebetulnya Sido udah kena target di 1020. Nah, ini waktu itu kalau misalkan kejadiannya adalah kalau misalkan Sido di tanggal 2 ini dia naik, tapi di tanggal 2 dia turun dan turun lagi di tanggal 3-nya, dan hari ini keluar dojinya. Nah, kalau udah doji kemungkinan dia akan balik arah ada, yaitu memang kalau based on candle ya, kalau keluar doji biasanya balik arah, tapi nggak menutup kemungkinan juga dia lanjut turun, nggak ada yang tahu. Nah, untuk antisipasinya ini target buy-nya kita ambil posisi udah berubah, udah bukan di 10.25 lagi, tapi kita bisa ambil dari harga baiknya di atas high-nya di harga 1000. Nah, di harga 1000 kita udah bisa ambil posisi. Targetnya otomatis sebetulnya di 10.20, tapi langsung aja saya tulisin di 10.50 dan 10.70. Stop lossnya masih bisa pakai yang 965 ya, stop lossnya masih bisa pakai 965. Jadi seperti itu, atau di bawahnya satu tick juga boleh di 960, saya rubah ya 960. Nah, ini untuk Sido. Jamu-jamuan ya, teman-teman yang butuh jamu boleh lirik-lirik saham ini. Oke, selanjutnya saham Cleo. Nah, Cleo udah saya bahas dari tanggal 31 Mei ya. Target buy-nya adalah di 464. Nah, ini kan kemarin juga masih saya bahas kan di tanggal 3 Juni kemarin. Nah, target buy 464 udah ada yang masuk sampai dengan 468. Nah, target terdekat di 478 nya udah tercapai nih. Berarti next targetnya di 486, 490 dan 500. Nah, ini saya tambahin lagi. Yang 478 nya udah tercapai, kita hapus. Ini makanya saya tulis di ini biar kita bisa record bareng-bareng ya teman-teman yang ngikutin channel ini. Jadi recordnya ada. Oh, terakhir kita analisa di tanggal sekian di harga waktu buy dan targetnya di harga sekian, kita bisa tracking di situ. Oke.
Untuk stop lossnya ini pertama kita setkan di 454. Nah sekarang sebetulnya udah bisa kita naikin nih untuk trailing stopnya atau stop lossnya teman-teman yang udah punya. Kita bisa pakai harga ini 456. Sorry, 456. Berarti masih di 454. Masih bisa pakai 454 untuk stop lossnya. Targetnya 486, 490 dan 500. Oke, ini yang 446. 446 udah terlalu jauh, kita nggak usah pakai lagi. Pakai 454 aja. Nah, ini untuk Leo masih boleh diperhatikan, dan untuk yang mau buy besok beli di atas harga close aja nggak apa-apa, tapi dipastikan dulu bidnya itu sudah mulai tebal ya di bawah harga close hari ini ya. Kita pakai 482. Nah, ini untuk Cleo. Oke. Masih boleh dipantau untuk Leo. Masih ada kemungkinan bergerak naik. Jadi ini masih oke. Memang Cleo itu pergerakannya nggak yang naiknya signifikan ya. Dia paling 5%, 6%, 4%. Memang pergerakannya terbatas. Tapi mudah-mudahan justru yang pergerakannya santai itu nggak kita bikin jantungan ya, atau yang punya masalah jantung mungkin bisa pilih saham-saham yang model begini. Oke. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Oasa. Nah, Oasa hari ini mantul di support lagi ini ada support sebetulnya di sini. Nah, di harga 570 dia nggak tembus dan ada volume gede, makanya saya masukkan di watchlist untuk minggu ini. Masih boleh dipantau apakah dia besok lanjut, karena juga mengingat sekarang dia close sudah di atas moving average di harga 630. Nah, kenapa saya boleh 620. Nah, kenapa ini boleh dipantau? Kemungkinan besar kalau misalkan dia lanjut, dia akan bergerak di atas moving average terus. Kalau besok masih memungkinkan dan volumenya masih besar, teman-teman bisa ambil harga di 625. Lalu targetnya bisa pakai di harga top box, atau kalau misalkan kalau tembus top box harusnya masih lanjut dong. Iya juga. Lalu teman-teman boleh ambil targetnya kalau mau pakai di 785 atau bahkan di 850 itu juga boleh. Nah, stop lossnya kalau takut kena boleh pakai stop loss di bawah rambut-rambut ini. Kalau jebol juga ya udah keluar. Boleh pakai 545. Oke, kita buatin aja langsung trading plan-nya. Untuk Oasa boleh buy di 635, lalu targetnya di terdekat 705. Tapi kalau berhasil tembus masih boleh hold sampai dengan 785 dan 850. Untuk stop loss kita pakai 545. Ini untuk Oasa. Nah, teman-teman boleh pantau besok atau di minggu-minggu ini apakah dia masih bergerak naik, apalagi kalau dia bisa close di atas 785 atau di 790, itu akan sangat bagus. Mungkin teman-teman masih bisa hold lagi beberapa hari kemudian kalau dia bisa bertahan di atas 785. Oke. Mungkin untuk video ketiga hari ini sampai di saham Oasa dulu. Stay tune terus untuk tunggu analisa-analisa yang lain, dan di video berikutnya nanti mungkin saya akan upload mungkin setelah maghrib ya. Saya akan break dulu. Jadi teman-teman yang masih nunggu saham-saham lain, stay tune terus di channel saya. Atau mungkin teman-teman yang udah subscribe atau mungkin sudah join di grup Telegram juga boleh request
saham apa yang mau dianalisa, saham-saham apa yang sekiranya bisa kita diskusikan kapan dia rebound, support mana, dan resisten mana yang bisa kita analisa di saham yang teman-teman inginkan. Mungkin segitu dulu. Buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Semoga dan juga agar mendapatkan notifikasi dari channel saya. Dan juga jangan lupa bergabung di channel Telegram supaya kita bisa berdiskusi di channel. Lalu juga kita bisa cuan bersama, besar bersama di dunia saham di Indonesia, di Bursa Indonesia, dan kita bisa bahagia bersama. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.